Pernah nggak sih kita duduk sejenak, menatap langit atau memandangi cermin, lalu bertanya, seperti apa ya masa tua kita nanti? Apakah akan penuh tawa bersama cucu-cucu yang lucu? Apakah kita akan menikmati hari-hari dengan tenang, tanpa pusing mikirin biaya rumah sakit, cicilan atau beban keuangan lainnya? Ataukah sebaliknya, kita harus tetap bekerja keras meski tubuh sudah tak lagi sekuat dulu, pikiran mulai lelah, dan lingkungan sosial makin sempit? Masa tua bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari puluhan tahun kebiasaan kecil, keputusan-keputusan sederhana, dan gaya hidup yang kita jalani saat ini. Masa tua tidak dibentuk dalam satu malam, melainkan dibentuk oleh pola hidup kita sejak usia muda. Sayangnya banyak dari kita merasa masa tua masih jauh, sehingga sering menyepelekan persiapan untuk menjalaninya. Kita terlalu fokus pada kenyamanan hari ini, hingga lupa bahwa kenyamanan yang sebenarnya justru ditentukan oleh apa yang kita tanam dari sekarang. Artikel ini akan membahas 5 kesalahan paling umum yang sering dilakukan saat muda dan berpotensi besar merusak masa tua kita kelak. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajak kita merenung dan mulai bertindak. Karena waktu terus berjalan dan tak akan menunggu kesiapan kita. Kalau kita tidak mulai sadar sekarang, bisa jadi kita akan menyesal nanti. Jadi, mari sama-sama belajar, memperbaiki dan menyiapkan masa depan yang lebih baik sebelum semuanya terlambat. Sebelum kita masuk ke pembahasan 5 kesalahan itu, ada satu hal penting yang perlu kamu lakukan sekarang juga. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat dan menyentuh hati kamu, jangan ragu untuk subscribe channel Iris Pandangan Hidup. Karena di channel ini, kita akan terus bahas topik-topik inspiratif, reflektif, dan penuh makna yang bisa bantu kamu menata hidup lebih bijak sejak dini. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pendapat kamu, pengalaman pribadi, atau harapan kamu tentang masa tua. Karena dengan berbagi kita bisa saling menguatkan dan belajar satu sama lain. Kembali ke topik utama. Salah satu jebakan paling umum di usia muda adalah pola pikir masih muda, nikmati aja dulu hidup. Tidak salah menikmati hidup, tapi banyak dari kita salah menafsirkan arti menikmati. Kita menukar kenyamanan sesaat dengan potensi penderitaan jangka panjang. Kita mengutamakan kesenangan yang cepat didapat, seperti nongkrong, belanja impulsif, atau ikut tren demi pengakuan sosial, tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Padahal keputusan-keputusan kecil seperti ini, kalau terus diulang tanpa arah yang jelas, akan membentuk realitas kita kelak. Di masa tua nanti, kita mungkin akan melihat ke belakang dan bertanya, kenapa dulu nggak mulai dari awal ya? Nah, agar kita tidak menyesal di kemudian hari, mari kita bahas kesalahan pertama yang sering terjadi, yaitu menunda menabung dan investasi. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan oleh anak muda adalah menunda menabung dan berinvestasi. Banyak yang merasa menabung itu urusan nanti saja, kalau gaji sudah tinggi atau kalau kondisi keuangan sudah stabil. Tapi kenyataannya, waktu tidak menunggu kesiapan kita. Setiap bulan yang kita lewati tanpa menabung adalah peluang yang hilang. Menabung bukan soal besar kecilnya nominal, tapi soal membangun kebiasaan. Kalau kamu nggak bisa menyisihkan Rp10.000 saat ini, kemungkinan besar kamu juga akan kesulitan menyisihkan 1 juta nanti. Karena gaya hidup akan ikut naik. Kita cenderung menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan. Semakin banyak uang yang masuk, semakin banyak pula keinginan yang muncul. Itulah sebabnya, kebiasaan menyisihkan sebagian dari pendapatan harus dimulai sejak awal, tak peduli seberapa kecil. Selain itu, kita juga sering salah paham soal investasi. Kita kira investasi itu hanya soal saham, properti, atau instrumen finansial yang rumit. Padahal investasi bisa sesederhana membeli buku yang membuka wawasan, mengikuti pelatihan keterampilan, atau menyisihkan waktu untuk belajar hal baru. Bahkan melatih disiplin finansial itu sendiri adalah bentuk investasi. Jadi mari ubah pola pikir kita. Jangan tunggu kaya untuk mulai menabung. Mulailah dari sekarang, dari yang kecil, dan biarkan kebiasaan baik itu tumbuh dan berkembang. Ingat, uang yang kamu tanam hari ini bisa jadi akar dari keamanan dan kenyamanan masa depanmu nanti. Kita hidup di zaman yang penuh distraksi, di mana gaya hidup konsumtif lebih dipuji daripada hidup hemat.
Media sosial memamerkan gaya hidup mewah, gadget terbaru, baju bermerek, nongkrong di tempat hits, dan liburan ke luar negeri, seolah menjadi standar keberhasilan hidup. Akibatnya, banyak dari kita yang merasa tertinggal kalau tidak ikut-ikutan. Padahal mengejar pengakuan sosial tanpa fondasi keuangan yang kuat hanya akan menjebak kita dalam siklus utang dan stres. Banyak yang bekerja keras setiap hari, tapi tidak tahu uangnya kemana. Tidak punya dana darurat, apalagi investasi. Sementara itu, kehidupan terus berjalan. Tiba-tiba ada kejadian tak terduga. Kehilangan pekerjaan, orang tua sakit, atau kebutuhan besar lainnya. Tanpa tabungan, tekanan itu jadi berlipat-lipat. Kita jadi panik, stres, bahkan kehilangan arah. Yang lebih menyedihkan, ada juga yang hanya menggantungkan harapan pada warisan, undian, atau keberuntungan datang dari langit. Padahal tanpa usaha nyata dan perencanaan matang, semua itu hanya mimpi kosong. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Maka dari itu, kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita benar-benar tidak mampu menabung, atau sebenarnya kita mampu tapi tidak memprioritaskannya? Ini saatnya berhenti mencari pembenaran dan mulai bertindak nyata. Kecil tidak masalah, asal konsisten dan bertumbuh. Karena masa depan yang sejahtera bukan dibangun dari keberuntungan, tapi dari kesadaran dan tindakan yang disiplin sejak muda. Kesalahan kedua yang sering dilakukan saat muda adalah mengabaikan kesehatan. Ini kesalahan yang tampaknya sepele, tapi dampaknya bisa sangat besar dan menyakitkan di masa depan. Di usia muda, tubuh kita memang terasa kuat. Begadang semalam suntuk, makan makanan instan, duduk lama tanpa olahraga, semua terasa biasa saja. Tapi tubuh punya batas. Ia diam saat disalahgunakan, namun menyimpan akumulasi kerusakan yang suatu saat bisa meledak menjadi penyakit. Kita sering mengira sakit itu bisa disembuhkan kapan saja dengan obat. Tapi ada kondisi-kondisi kesehatan yang kalau sudah menyerang akan mempengaruhi kualitas hidup selamanya. Seperti diabetes, kolesterol tinggi, asam urat, penyakit jantung, hingga masalah mental yang kronis. Banyak dari kita baru sadar pentingnya olahraga, makan sehat, dan tidur cukup setelah muncul keluhan atau didiagnosis penyakit. Padahal menjaga kesehatan tidak butuh biaya mahal. Tidur teratur, minum air putih yang cukup, olahraga ringan setiap hari, dan kurangi konsumsi makanan olahan adalah langkah sederhana yang bisa dimulai sekarang juga. Tapi lebih dari itu, kita juga harus mulai memperhatikan kesehatan mental. Jangan biasakan menumpuk stres, memendam masalah, atau terus-menerus menekan diri demi pencapaian yang belum tentu memberi kebahagiaan sejati. Tuhan menciptakan tubuh dan jiwa yang harus dijaga seimbang. Kalau kita hanya fokus ke satu sisi, kita akan kehilangan makna hidup yang utuh. Jangan tunggu tubuh rusak dulu baru berubah. Rawatlah diri sekarang, karena kesehatan bukan hanya milik orang sakit, tapi milik semua orang yang sadar bahwa hidup itu mahal dan hanya satu kali. Banyak orang berpikir bahwa menjaga kesehatan harus mahal. Mereka membayangkan harus ikut gym, beli suplemen impor, makan makanan organik yang mahal, atau periksa rutin ke klinik spesialis. Padahal menjaga tubuh agar tetap bugar dan sehat bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Misalnya, membatasi konsumsi gula, minum air putih cukup setiap hari, bangun pagi lalu berjalan kaki selama 20-30 menit, dan menghindari begadang. Semua itu bisa dilakukan tanpa biaya besar. Tapi memang yang mahal itu bukan alatnya, melainkan disiplin dan kesadarannya. Banyak yang memilih untuk tetap hidup semaunya saat muda, lalu berharap nanti bisa membeli kesehatan saat tua. Sayangnya tidak semua penyakit bisa diselesaikan dengan uang. Bahkan dengan teknologi medis yang canggih sekalipun, ada penyakit yang hanya bisa dicegah, bukan disembuhkan. Contohnya, organ yang rusak karena gaya hidup buruk kadang tak bisa pulih sepenuhnya. Dan lebih dari itu, kualitas hidup kita bisa menurun drastis meski kita masih hidup secara fisik. Bayangkan di usia 60-an harus bergantung pada obat setiap hari, susah tidur, susah bergerak, atau tidak bisa menikmati makanan karena pantangan yang ketat. Itu bukan hidup yang nyaman. Oleh karena itu, kita perlu mulai menata pola hidup. Bukan semata agar terlihat fit atau keren di luar,
Tapi karena tubuh adalah amanah yang Tuhan berikan, dan kita bertanggung jawab merawatnya sebaik mungkin. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga tidak boleh diabaikan. Banyak orang di usia muda mengejar pencapaian tanpa istirahat, membandingkan hidupnya dengan orang lain di media sosial, atau terus-menerus merasa tidak cukup. Semua itu pelan-pelan mengikis ketenangan batin. Kita mulai merasa cemas, mudah marah, sulit tidur, bahkan kehilangan motivasi hidup. Tapi sayangnya, kesehatan mental masih sering dianggap tabu atau remeh. Banyak yang merasa curhat adalah kelemahan, atau berpikir bahwa stres itu hal biasa yang harus ditahan sendiri. Padahal justru semakin kita memendam, semakin besar risikonya meledak di kemudian hari. Tuhan menciptakan manusia dengan emosi dan akal. Artinya, kita memang butuh ruang untuk mengolah pikiran dan perasaan. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan logika semata. Kadang kita hanya butuh didengar, dimengerti, dan dikuatkan. Maka dari itu, menjaga keseimbangan mental bisa dimulai dari hal sederhana. Belajar menerima diri apa adanya, membatasi konsumsi media sosial yang toksik, membuat waktu untuk diri sendiri, dan berbicara dengan orang yang kita percaya saat merasa berat. Tidak perlu merasa malu mencari bantuan profesional seperti psikolog jika dibutuhkan. Sama seperti tubuh yang butuh dokter, jiwa juga butuh ditangani oleh ahlinya. Kesehatan mental dan fisik harus dijaga bersamaan, karena keduanya saling mempengaruhi. Orang yang sehat jiwanya biasanya lebih disiplin menjaga tubuhnya. Dan sebaliknya, tubuh yang bugar mendukung pikiran yang lebih jernih dan bahagia. Setelah membahas kesehatan, mari kita lanjut ke kesalahan ketiga yang sering kita lakukan saat muda. Tidak membangun keterampilan dan pendidikan berkelanjutan. Banyak dari kita merasa cukup dengan gelar sarjana atau puas karena sudah punya pekerjaan tetap. Tapi dunia terus berubah. Teknologi berkembang cepat, pola kerja bergeser, dan tantangan hidup semakin kompleks. Jika kita tidak terus belajar, maka kita akan ketinggalan. Ilmu yang relevan 5 tahun lalu bisa jadi sudah kadaluarsa hari ini. Maka penting untuk memahami bahwa belajar tidak berhenti saat lulus kuliah. Justru setelah itu, kita perlu memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi kenyataan hidup. Belajar bisa dalam bentuk formal seperti ikut pelatihan, kursus, atau sertifikasi. Tapi bisa juga non-formal seperti membaca buku, menonton video edukatif, mendengar podcast bermanfaat, atau berdiskusi dengan orang yang berpengalaman. Kemampuan seperti komunikasi, berpikir kritis, manajemen waktu, dan adaptasi teknologi sangat penting di era sekarang. Dan semua itu tidak otomatis datang, tapi perlu dibangun secara sadar. Banyak pekerjaan lama sudah digantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan. Kalau kita tidak upgrade diri, bisa jadi kita tergeser tanpa sadar. Maka penting sekali memiliki pola pikir pembelajar seumur hidup. Jangan puas dengan apa yang kita tahu sekarang, karena dunia tidak akan berhenti hanya karena kita berhenti belajar. Dan Tuhan juga memuliakan orang-orang yang mencari ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan. Maka jadikan belajar sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekadar kewajiban. Seringkali kita menganggap bahwa pendidikan hanya penting saat usia sekolah. Setelah lulus, fokus utama bergeser ke mencari uang dan memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, waktu untuk belajar hal baru jadi sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Padahal, di tengah perkembangan dunia yang sangat cepat, berhenti belajar berarti mulai tertinggal. Kita mungkin tidak merasakannya sekarang, tapi lambat laun kita akan sadar ketika kompetitor semakin canggih, ketika orang-orang di sekitar kita bisa melakukan banyak hal yang kita tidak pahami. Banyak perusahaan dan industri yang berubah secara drastis. Peran-peran lama digantikan oleh sistem otomatis, sementara muncul jenis pekerjaan baru yang butuh keterampilan khusus. Disinilah pentingnya proaktif belajar dan adaptif terhadap perubahan. Apalagi sekarang banyak sekali akses belajar yang mudah dan murah, bahkan gratis. Kita bisa belajar dari YouTube, webinar, e-book, forum komunitas, dan lain sebagainya. Tinggal kemauan dan konsistensi kita untuk menyisihkan waktu. Sayangnya, banyak dari kita yang lebih memilih hiburan tanpa batas daripada waktu belajar yang berkualitas. Nonton film berjam-jam atau scroll media sosial berjam-jam terasa lebih mudah dibandingkan duduk 1 jam, belajar Excel, bahasa asing, atau skill digital lain.
Tapi inilah yang akan membedakan siapa yang siap menghadapi masa depan dan siapa yang hanya jadi penonton perubahan. Mari tanya diri sendiri, kapan terakhir kali aku belajar sesuatu yang baru? Apakah aku sudah memperluas kapasitas diri sejak lulus kuliah? Atau justru aku masih bertahan dengan skill yang sama sejak bertahun-tahun lalu? Kesalahan keempat yang sering dilakukan saat muda adalah memilih lingkungan pertemanan yang salah. Banyak orang tidak menyadari bahwa lingkungan tempat kita bergaul memiliki pengaruh sangat besar terhadap pola pikir, kebiasaan, bahkan arah hidup kita. Teman yang kita pilih bisa menjadi cermin masa depan kita. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang suka menunda, boros, tidak peduli pada masa depan, maka besar kemungkinan kita akan ikut terbawa arus tersebut. Bahkan tanpa sadar, kita bisa ikut menyepelekan hal-hal penting dalam hidup. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang positif, mendukung pertumbuhan, dan mendorong kita menjadi versi terbaik diri sendiri, maka kita akan lebih cepat berkembang dan lebih sadar akan tanggung jawab masa depan. Lingkungan itu ibarat ladang. Kalau tanahnya subur, benih yang ditanam akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau tanahnya penuh racun, sekuat apapun benih itu, tetap sulit bertahan. Pertanyaannya, sudahkah kita memilih tanah yang subur untuk tumbuh? Jangan takut menyaring pertemanan. Bukan berarti kita sombong, tapi karena kita punya hak atas masa depan yang lebih baik. Terkadang, menjauh dari lingkungan yang toksik jauh lebih menyelamatkan daripada bertahan demi rasa tidak enak. Pertemanan sejati akan tetap ada, bahkan saat kita memperjuangkan perubahan diri. Jadi jangan takut untuk bertumbuh, sekalipun artinya kita harus berjalan sendirian dulu. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang satu frekuensi saat kita benar-benar siap untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Kesalahan besar lainnya yang kerap dilakukan saat muda adalah terlalu bergantung pada motivasi sesaat, bukan sistem atau kebiasaan jangka panjang. Motivasi memang penting, tapi motivasi seperti semangat yang cepat membara dan juga cepat padam. Saat kita melihat video inspiratif atau mendengar ceramah penuh semangat, kita merasa ingin berubah total. Tapi 2 hari kemudian, semangat itu menghilang. Kita kembali ke pola lama. Ini karena kita hanya mengandalkan dorongan emosional, bukan sistem yang membentuk disiplin. Padahal perubahan sejati terjadi melalui rutinitas kecil yang konsisten, bukan ledakan semangat yang singkat. Misalnya, lebih baik menabung Rp10.000 setiap hari selama setahun, daripada menyisihkan 1 juta sekali lalu berhenti. Lebih baik baca buku 10 halaman per hari daripada membaca 100 halaman sekali lalu tidak pernah menyentuh buku lagi. Sistem yang baik akan tetap berjalan walau kita sedang malas atau lelah. Karena tubuh dan pikiran kita terbiasa. Ini yang disebut sebagai membentuk habit atau kebiasaan. Kita tidak perlu menunggu semangat untuk mulai melakukan hal baik. Kita hanya perlu mulai sekecil apapun lalu lakukan terus setiap hari. Disinilah kekuatan sesungguhnya ada. Kalau kita hanya mengandalkan semangat, maka hidup kita akan naik turun tergantung perasaan. Tapi kalau kita membangun sistem, maka hidup kita akan berjalan lebih stabil dan terarah. Ingat, Tuhan lebih menyukai amalan kecil yang konsisten daripada yang besar tapi hanya sekali. Kesalahan kelima, dan yang seringkali paling sulit diakui adalah menyia-nyiakan waktu muda dengan kebiasaan buruk yang merusak masa depan. Kita hidup di era serba cepat dan mudah. Hiburan bisa diakses 24 jam, makanan instan tersedia kapan saja. Segalanya tampak nyaman. Tapi justru dalam kenyamanan itu banyak jebakan. Banyak dari kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll media sosial tanpa arah, bermain game sampai subuh, bergosip, bahkan terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat. Padahal waktu muda adalah masa emas, energi masih besar, otak masih tajam, dan kesempatan masih terbuka lebar. Jika masa ini hanya diisi dengan hal-hal yang tidak memberi nilai tambah, maka kita sedang menggali lubang sendiri untuk masa tua yang berat. Bayangkan jika 5 tahun ke depan kita masih begini-begini saja. Tidak punya skill baru, tidak punya tabungan, tidak punya arah hidup yang jelas, kita akan tiba-tiba berusia 30, 40, 50 tahun. Dan sadar bahwa waktu terbuang sia-sia. Tidak ada yang bisa memutar ulang waktu. Maka jangan tunggu sampai menyesal. Mulailah gunakan waktu muda untuk membangun fondasi yang kokoh.
Boleh main, boleh bersenang-senang, tapi jangan lupakan arah dan tujuan. Hidup tidak bisa hanya dijalani, tapi harus direncanakan. Waktu adalah sumber daya yang paling adil. Semua orang mendapat 24 jam. Tapi bagaimana kita menggunakannya, itulah yang menentukan masa depan kita. Mari gunakan waktu ini sebaik mungkin, karena kelak kita akan hidup dari hasilnya. Seringkali kita berpikir bahwa masih ada banyak waktu, masih muda, masih panjang perjalanan. Tapi faktanya, waktu berlalu tanpa kita sadari. Hari demi hari berjalan cepat, lalu tiba-tiba kita sudah berada di usia 30-an tanpa pencapaian yang berarti. Ini terjadi karena kita terlalu banyak menunda. Kita bilang, nanti saja mulai nabung kalau gaji sudah naik. Atau belajar investasi nanti saja kalau sudah stabil. Bahkan yang lebih berbahaya, kita bilang, toh hidup harus dinikmati. Padahal menikmati hidup bukan berarti mengabaikan masa depan. Menunda adalah bentuk penolakan halus terhadap tanggung jawab. Kita lebih memilih kenyamanan sekarang tanpa mau menghadapi tantangan kecil yang sebenarnya bisa membuat masa depan lebih tenang. Kita lupa setiap keputusan kecil hari ini membentuk hasil besar di masa depan. Seperti air yang menetes terus-menerus, lama-lama bisa melubangi batu. Begitu pula kebiasaan positif. Kalau kita mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit hari ini, belajar satu hal baru tiap minggu, memperbaiki gaya hidup secara perlahan, maka hasilnya akan terasa dalam beberapa tahun ke depan. Tuhan menciptakan waktu sebagai ujian. Apakah kita hanya mengikuti arus dan terlena, ataukah kita bisa mengelola waktu sebagai modal kehidupan? Setiap detik adalah kesempatan, dan kesempatan yang terlewat tidak akan kembali. Maka, daripada berkata nanti, lebih baik kita mulai berkata sekarang. Karena kebaikan tidak harus sempurna dulu untuk dimulai. Yang penting kita bergerak. Lebih baik melangkah lambat tapi pasti, daripada diam dan hanya menunggu waktu menegur kita dengan penyesalan. Kita juga sering membuat kesalahan dengan mengandalkan keberuntungan. Kita berharap ada momen besar yang akan mengubah hidup. Menang undian, dapat warisan, ketemu orang kaya yang mengangkat hidup kita, atau tiba-tiba viral dan jadi sukses. Semua itu memang bisa saja terjadi, tapi peluangnya sangat kecil. Dan lebih parahnya, harapan itu membuat kita malas bergerak. Kita berpikir, ngapain susah-susah kerja keras, toh rezeki sudah diatur. Betul, Tuhan sudah mengatur rezeki. Tapi Tuhan juga memerintahkan untuk berusaha, bahkan menjanjikan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapat balasan sesuai usahanya. Keberuntungan bukan strategi. Hidup tidak bisa dibangun di atas harapan tanpa rencana. Banyak orang akhirnya menua dalam kekecewaan karena merasa hidup tidak adil, padahal sebenarnya mereka sendiri yang tidak menyiapkan diri. Mereka menolak belajar, menolak bekerja keras, dan menolak berubah. Lalu menyalahkan keadaan. Padahal banyak orang lain dengan latar belakang yang sama berhasil karena mereka memilih untuk tidak bergantung pada keberuntungan, tapi bekerja keras dan terus belajar. Kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah kita hidup berdasarkan rencana dan langkah nyata? Ataukah kita hanya mengalir dan berharap sesuatu yang ajaib terjadi? Kalau kita sadar belum ada usaha yang berarti, maka saatnya mulai. Kita tidak bisa mengontrol semua hal di dunia ini, tapi kita bisa mengontrol keputusan-keputusan kecil kita sehari-hari. Dan dari situlah keberuntungan sejati dibangun, bukan karena faktor eksternal, tapi karena kita menyiapkan diri sebaik mungkin. Kita juga harus sadar bahwa salah satu kesalahan besar adalah menghindari evaluasi diri secara berkala. Banyak dari kita hidup seperti robot, bangun, kerja, pulang, tidur, tanpa benar-benar berhenti sejenak untuk merenung. Kita jarang bertanya, apakah hidupku berjalan ke arah yang benar? Apakah keuangan, kesehatan, relasi, dan tujuan hidupku semakin membaik? Atau bahkan pertanyaan yang lebih sederhana, seperti, sudahkah aku menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan diriku setahun lalu? Evaluasi diri adalah kunci agar kita tidak hidup dalam autopilot. Tanpa evaluasi, kita akan merasa baik-baik saja, padahal sedang mundur. Seperti orang yang terus berjalan ke arah salah, tapi tidak pernah melihat peta. Akhirnya, ia akan tersesat jauh. Dalam Islam pun kita diajarkan untuk melakukan muhasabah,
mengevaluasi diri sebelum datang waktu di mana semua akan diperiksa oleh Tuhan. Evaluasi tidak harus rumit. Cukup dengan meluangkan waktu seminggu sekali atau sebulan sekali, duduk tenang, ambil buku catatan, lalu tuliskan apa yang sudah aku lakukan bulan ini, apa yang kurang, dan apa yang harus diperbaiki. Kita juga bisa membuat jurnal harian agar bisa melihat bagaimana perasaan, kebiasaan, dan progres kita berkembang dari waktu ke waktu. Orang yang rutin mengevaluasi dirinya akan lebih cepat bertumbuh karena dia sadar mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang harus ditinggalkan. Ingat, kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kita sadari, maka jangan takut untuk jujur pada diri sendiri. Kesalahan lain yang sering tidak kita sadari adalah tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, entah itu soal keuangan, hubungan, kesehatan, karier, atau keputusan hidup lainnya. Tapi yang membedakan orang yang berkembang dan yang stagnan adalah cara mereka merespons kesalahan itu. Apakah mereka menghindari, menyalahkan orang lain, atau justru mengambil pelajaran dan memperbaiki diri? Banyak dari kita terlalu sibuk menutupi kesalahan atau malah berusaha melupakannya tanpa pernah benar-benar memahaminya. Akibatnya, kita mengulang kesalahan yang sama berkali-kali. Dalam hal keuangan misalnya, kita pernah jatuh karena utang konsumtif, tapi tetap mengulangi pola yang sama. Dalam hubungan, kita pernah disakiti karena salah memilih pasangan, tapi tetap tidak belajar tentang batas dan nilai diri. Tuhan memberi kita pengalaman, bukan untuk disesali terus-menerus, tapi untuk direnungi dan dijadikan bekal agar langkah selanjutnya lebih bijak. Jangan biarkan masa lalu hanya menjadi beban. Jadikan ia guru yang tegas tapi bijaksana. Tanyakan pada diri sendiri, apa kesalahan terbesar yang pernah aku buat? Apa yang bisa kupelajari dari sana? Dan yang paling penting, apakah aku sudah memaafkan diriku sendiri dan siap untuk berubah? Hidup ini tidak tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jangan takut salah. Takutlah kalau kita tidak belajar dari kesalahan itu. Karena masa depan yang kuat dibangun dari keberanian untuk mengakui, memahami, dan memperbaiki. Kesalahan yang tak kalah penting dan sering dilakukan saat muda adalah mengabaikan pentingnya batas dan prioritas dalam hidup. Banyak orang muda merasa harus melakukan semuanya. Kerja keras, nongkrong, jalan-jalan, eksis di media sosial, bangun bisnis, punya pasangan, ikut komunitas, dan berbagai hal lainnya. Tapi kenyataannya kita tidak bisa punya segalanya sekaligus, apalagi dalam waktu yang sama. Energi, waktu, dan perhatian kita terbatas. Ketika kita tidak menentukan prioritas dengan jelas, kita akan mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting, tapi terlihat mendesak. Akhirnya, hal-hal besar yang seharusnya jadi fokus, seperti membangun masa depan finansial, menjaga kesehatan mental dan fisik, atau mengasah keterampilan penting, malah terbengkalai. Kita sibuk terlihat sibuk, tapi tidak benar-benar produktif. Disinilah pentingnya kita belajar berkata tidak. Tidak untuk ajakan-ajakan yang tidak selaras dengan tujuan. Tidak untuk kebiasaan yang hanya buang waktu. Tidak untuk ekspektasi orang lain yang membuat kita kehilangan arah. Tuhan memberi kita akal dan kehendak bebas agar kita bisa memilah mana yang baik untuk masa depan dan mana yang hanya memberi kesenangan sesaat. Menentukan prioritas artinya mengerti apa yang paling bernilai dalam hidup. Dan setiap nilai yang kita pegang harus punya batas. Tanpa batas, kita akan mudah dimanfaatkan, kelelahan, dan akhirnya kehilangan arah. Coba tanya, dalam sebulan terakhir, apa yang sebenarnya jadi fokus hidupku? Apakah itu hal yang benar-benar penting atau hanya tuntutan dari luar? Jika kita tidak menentukan sendiri arah hidup, maka orang lain atau keadaan yang akan melakukannya untuk kita. Kita juga sering terjebak dalam kesalahan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, di mana kehidupan orang lain terlihat indah, sukses, dan sempurna. Kita melihat teman sebaya sudah punya mobil, jalan-jalan ke luar negeri, menikah dengan pasangan ideal, atau sukses menjalankan bisnis. Lalu tanpa sadar, kita merasa tertinggal, gagal, dan tidak cukup. Padahal apa yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup seseorang. Kita tidak tahu perjuangan di balik foto,
kesedihan di balik senyum, dan beban di balik pencapaian mereka. Perbandingan sosial yang berlebihan adalah racun bagi rasa syukur. Saat kita terlalu fokus pada hidup orang lain, kita lupa menghargai perjalanan diri sendiri. Kita jadi terburu-buru, ingin instan, dan mudah frustrasi karena merasa hidup tidak secepat orang lain. Padahal setiap orang punya waktu dan ujiannya masing-masing. Tuhan menciptakan hidup seperti musim. Ada yang cepat panen, ada yang lama menanam. Yang penting bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap bertahan dan tidak menyerah. Hidup bukan kompetisi, tapi perjalanan. Kita tidak perlu jadi versi orang lain. Cukup jadi versi terbaik diri sendiri. Maka daripada terus membandingkan, lebih baik kita belajar dari mereka. Lihat apa yang bisa ditiru, bukan apa yang bisa ditangisi. Lalu fokuslah pada langkah kecil kita sendiri. Karena setiap langkah yang kita ambil dengan niat baik dan kesungguhan, sekecil apapun pasti akan membawa hasil jika kita konsisten. Kesalahan besar yang sering tidak disadari oleh anak muda adalah mengorbankan integritas demi kenyamanan atau keuntungan jangka pendek. Kita kadang tergoda untuk menipu sedikit, berbohong demi tampilan, pura-pura hebat demi validasi, atau mengambil jalan pintas demi hasil cepat. Semua itu terasa ringan saat dilakukan, tapi dampaknya bisa menghancurkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Dan lebih berbahaya lagi, menghancurkan kepercayaan diri kita sendiri. Integritas adalah pondasi yang menentukan kualitas hidup jangka panjang. Sekali kita mengkhianatinya, kita akan sulit membangun ulang. Dunia mungkin memaafkan, tapi diri kita akan terus menanggung akibatnya. Di masa muda, banyak godaan datang, ujian kejujuran dalam pekerjaan, relasi yang mengharuskan kita berbohong, atau gaya hidup yang menuntut kita memamerkan pencapaian palsu. Tapi ingat, kenyamanan palsu hanya menyenangkan sesaat. Setelah itu, akan ada beban yang jauh lebih berat untuk dipikul. Lebih baik lambat tapi jujur, daripada cepat tapi penuh kepalsuan. Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi sempurna, tapi Tuhan menyukai hamba yang berusaha menjaga prinsip dan nilai dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menjaga integritas, maka sekalipun proses hidup kita lebih lambat, kita tetap berjalan dengan kepala tegak. Karena kita tahu, tidak ada yang kita capai dengan cara yang tidak halal atau tidak pantas. Maka mari evaluasi, apakah kita masih setia pada nilai-nilai kebaikan yang dulu kita yakini? Atau justru kita mulai tergoda dan mengorbankan prinsip demi terlihat sukses? Masa depan akan sangat ditentukan oleh jawaban jujur dari pertanyaan ini. Kesalahan terakhir yang akan kita bahas di bagian ini adalah menganggap bahwa bahagia itu datang dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Banyak anak muda berpikir, aku akan bahagia kalau sudah kaya, atau aku akan tenang kalau sudah punya pasangan. Kita menggantungkan kebahagiaan pada pencapaian, status sosial, atau pengakuan dari orang lain. Padahal semakin kita bergantung pada hal eksternal untuk merasa cukup, semakin kita rentan kecewa. Karena dunia ini penuh ketidakpastian, kekayaan bisa hilang, pasangan bisa berubah, pekerjaan bisa berakhir. Kalau kita tidak membangun pusat kebahagiaan dari dalam, maka kita akan terus merasa kosong walau punya segalanya. Bahagia yang sejati berasal dari penerimaan diri, rasa syukur, dan tujuan hidup yang jelas. Saat kita tahu untuk apa kita hidup, siapa diri kita, dan bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan, maka kita tidak mudah diguncang oleh keadaan luar. Kita tetap bisa bersyukur dalam kekurangan, tetap tenang dalam tekanan, dan tetap teguh dalam prinsip. Tentu kita boleh punya impian, target, dan cita-cita besar. Tapi jangan salah mengira bahwa kebahagiaan hanya akan datang ketika semua itu tercapai. Justru kalau kita tidak belajar bahagia dalam proses, maka ketika tujuan tercapai pun, kita akan tetap merasa kosong. Mari mulai bangun kebahagiaan dari dalam. Luangkan waktu untuk diri sendiri, belajar menerima ketidaksempurnaan, dan jadikan hidup ini sebagai bentuk ibadah. Karena sesungguhnya, hati yang dekat dengan Tuhan adalah hati yang paling tenang, apapun keadaan dunianya. Satu lagi kesalahan yang jarang kita sadari di usia muda adalah mengabaikan pentingnya relasi yang sehat dan bermakna. Banyak dari kita mengejar networking demi karir, atau sekadar nongkrong demi eksistensi sosial, tapi lupa bahwa relasi sejati adalah yang membawa ketenangan dan pertumbuhan.
Kita sering mempertahankan hubungan yang toksik hanya karena takut sendiri. Atau sebaliknya, kita terlalu sibuk sampai tak punya waktu menjalin kedekatan dengan keluarga, sahabat, bahkan pasangan. Padahal seiring bertambahnya usia, kita akan sadar bahwa harta paling berharga bukanlah uang, tapi orang-orang yang tetap ada di saat kita tidak punya apa-apa. Kehangatan relasi menjadi penopang saat kita lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Tapi relasi seperti ini tidak tumbuh begitu saja. Ia perlu dipupuk dengan kejujuran, waktu, komunikasi, dan niat baik. Ya, kita juga perlu belajar membatasi relasi yang melelahkan, yang hanya membawa drama dan energi negatif. Tidak semua orang harus kita pertahankan. Kadang menjaga jarak juga bentuk dari menjaga kesehatan mental. Dan di sisi lain kita harus belajar menjadi teman dan keluarga yang baik. Bukan hanya hadir saat butuh, tapi juga ada saat dibutuhkan. Kita diajarkan untuk menyambung silaturahmi, memaafkan, dan tidak memutus hubungan, kecuali jika benar-benar merugikan diri dan jiwa. Relasi yang baik tidak selalu ramai, kadang ia sunyi tapi dalam. Tidak banyak kata, tapi penuh makna. Maka mulai hari ini, mari evaluasi, siapa saja orang yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Sudahkah kita menghargai mereka dengan sepenuh hati? Salah satu hal paling fatal yang sering dilakukan generasi muda adalah menyepelekan pentingnya rencana jangka panjang. Kita terlalu larut dalam urusan hari ini. Fokus pada bagaimana bayar cicilan bulan ini, bagaimana mengatasi tekanan kerja minggu ini, atau bagaimana tetap relevan di media sosial hari ini. Tapi kita jarang duduk tenang dan bertanya, di mana aku ingin berada dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Apa yang ingin aku wariskan? Apa yang ingin aku capai sebelum hidup ini berakhir? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membebani, tapi untuk mengarahkan. Karena kalau hidup dijalani tanpa arah, kita akan cepat lelah dan mudah goyah. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk sekadar hidup dari hari ke hari, tapi untuk membangun kehidupan yang bermakna. Sayangnya, banyak dari kita yang merasa rencana jangka panjang itu hanya untuk orang kaya atau orang tua. Padahal justru saat muda, kita punya tenaga, waktu, dan fleksibilitas untuk menyusun fondasi. Menunda rencana jangka panjang artinya menunda stabilitas. Tanpa arah yang jelas, kita akan mudah tergoda oleh hal-hal instan. Kita akan mengikuti tren tanpa filter, mengambil keputusan emosional, dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Mulailah dengan hal sederhana. Tulis visi hidup, buat peta finansial, rancang tujuan karir, dan pikirkan gaya hidup seperti apa yang ingin dijalani di masa tua. Lalu sesuaikan langkah harian kita dengan arah itu. Sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Karena masa depan yang hebat tidak dibangun dalam semalam, melainkan dalam kebiasaan kecil yang terus dijaga setiap hari. Banyak juga anak muda yang terjebak dalam pola pikir hidup hanya sekali, jadi nikmati semaksimal mungkin. Lalu menyalahartikan prinsip itu sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Kita jadi konsumtif, hedonis, dan enggan berpikir panjang. Padahal kalau dipikir baik-baik, karena hidup hanya sekali, justru kita harus menjalaninya dengan penuh makna dan perhitungan. Tidak asal-asalan, tidak membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Prinsip WOLO, you only live once, sering disalahpahami. Kita pikir artinya bebas melakukan apapun tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Kita salah kaprah bahwa kebebasan berarti bisa hidup semau gue. Padahal kebebasan sejati adalah bisa mengendalikan diri dan memilih yang terbaik meski susah. Nikmat hidup bukan hanya dari hal-hal besar dan mahal. Justru ketenangan sejati datang dari keputusan bijak, kedisiplinan yang konsisten, dan kehidupan yang seimbang. Kalau kita hidup hanya untuk hari ini, lalu siapa yang akan menjaga kita di masa tua nanti? Kalau semua uang habis untuk foya-foya hari ini, lalu bagaimana nanti saat sudah tidak bisa bekerja? Tuhan memberi kita akal agar kita bisa mengatur hidup, bukan hanya mengikuti nafsu dan keinginan sesaat. Memang benar, kita harus menikmati hidup. Tapi kenikmatan itu akan jauh lebih besar kalau kita punya kendali atas waktu, uang, dan diri sendiri. Jadi daripada hanya menikmati hidup hari ini, mari siapkan hidup yang bisa dinikmati juga nanti. Bukan cuma sekarang, tapi juga ketika rambut mulai memutih dan langkah mulai melambat. Kesalahan terakhir sebelum kita masuk ke penutup
adalah menunda-nunda memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Saat muda, banyak dari kita berpikir bahwa spiritualitas bisa ditunda. Nanti aja kalau udah tua baru tobat. Sekarang nikmatin hidup dulu, nanti kalau udah mapan baru serius ibadah. Tapi siapa yang bisa menjamin umur? Siapa yang bisa tahu sampai kapan kita diberi kesempatan hidup? Hubungan dengan Tuhan adalah fondasi semua aspek kehidupan. Tanpa ketenangan spiritual, sebanyak apapun harta, setinggi apapun jabatan, semua tetap terasa kosong. Kita butuh tempat bersandar yang tidak berubah. Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan, tapi Tuhan selalu hadir dan menunggu kita kembali. Kesalahan terbesar adalah ketika kita merasa masih ada waktu. Padahal setiap hari yang kita lewati tanpa mendekat pada Tuhan adalah kerugian besar. Bukan karena Tuhan butuh kita, tapi karena kitalah yang butuh Dia. Ibadah bukan sekadar kewajiban, tapi juga jalan untuk menyehatkan jiwa. Doa bukan hanya rutinitas, tapi komunikasi yang membangun ketenangan batin. Saat hidup terasa berat, seringkali bukan karena beban yang besar, tapi karena kita jauh dari sumber kekuatan sejati. Jangan tunggu sampai sakit, kehilangan, atau usia tua datang baru kita ingat Tuhan. Mulai dari hal kecil, sholat tepat waktu, bersedekah walau sedikit, atau sekadar mengucap syukur tiap bangun tidur. Semua itu membangun kebiasaan spiritual yang akan menjaga kita, terutama di saat dunia terasa tidak berpihak. Tuhan itu Maha Penyayang, bahkan ketika kita sering lupa. Maka sebelum semuanya terlambat, mari pelan-pelan perbaiki hubungan itu, mulai sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Itu artinya, kamu adalah orang yang benar-benar peduli dengan kualitas hidupmu. Bukan hanya hari ini, tapi juga di masa depan. Kita sudah bahas panjang lebar tentang 5 kesalahan yang sering dilakukan di masa muda dan bagaimana dampaknya bisa terasa sangat besar di masa tua. Mulai dari menunda, menabung dan investasi, mengabaikan kesehatan, berhenti belajar dan mengembangkan diri, meremehkan relasi dan spiritualitas, hingga terjebak dalam gaya hidup impulsif tanpa arah yang jelas. Semua itu mungkin terdengar berat, tapi ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kita tidak perlu sempurna hari ini. Yang penting kita punya niat dan kesadaran untuk memulai. Tuhan tidak menilai hasil akhir kita semata, tapi usaha dan kesungguhan kita dalam memperbaiki diri. Maka dari itu, jangan tunggu waktu yang sempurna, karena waktu terbaik untuk berubah adalah sekarang. Yuk saling mengingatkan dan saling menguatkan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Ceritakan pengalamanmu, insight yang kamu dapat, atau hal apa yang ingin kamu perbaiki dalam hidupmu. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu nggak ketinggalan konten reflektif dan inspiratif lainnya, yang akan bantu kamu menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih bermakna, dan lebih terarah. Terima kasih, semoga kita semua diberi umur panjang, kesehatan yang cukup, hati yang tenang, dan masa tua yang penuh berkah.